yang kami hormati, banggakan, cintai para, kalau disebut pensiunan salah, tapi para senior kami yang sekarang menjadi anggota P5 yang hadir di ruangan ini, para anggota IKPI sekalian, para direktur yang hadir, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mewakili Direktur Jenderal Pajak, saya menyampaikan salam sejahtera kepada rekan-rekan sekalian. Sekaligus masih di bulan Syawal, mohon maaf lahir batin dalam hubungan sebagai pribadi kalau ada hal yang membuat kita menjadi tidak sejahtera, menjadi marah, menjadi kesal. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin kepada kita semua. Kedua, ini juga masih dalam rangka mewakili Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena acara ini dirancang beberapa waktu yang lalu, mungkin kira-kira 2 minggu yang lalu, ketika Pak Fuad Ramani menyampaikan pikiran bahwa saya harus ketemu dengan para konsultan di dalam acara ini. Tapi ada acara yang dirancangnya cuma semalam yang lalu, namun lebih penting gitu, buat Pak Dirjen, dipanggil oleh UKP 4 dan Wapres dan UKP 4 yang mengadakan rapat di kantor Wakil Presiden. Dan karena itu, jadi dengan berat hati Pak Ramani menyampaikan permohonan maaf, tidak bisa sendiri menyambut ibu bapak sekalian, terutama para senior juga, meminta saya untuk menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan dalam bulan Syawal yang masih berlaku ini diberikan maaf yang ikhlas kepada beliau, dan mohon doa juga supaya berjalan lancar tugasnya. Di bagian kedua, kalau boleh saya menyampaikan suatu hal yang menurut saya penting, karena sebagai Direktur TPB sebenarnya bukan tempatnya di sini. Nah, sebagai pelaksana tugas, jadi bukan pelaksana tugas, sekarang namanya pejabat pengganti. Sudah ada keputusan Menteri Keuangan mengenai sebutan untuk orang yang seperti saya disebut pejabat pengganti. Jadi bukan lagi PLT, pejabat pengganti Direktur P2 Humas. Itu ada imbalannya 20% dari tunjangan khususnya direktur diberi gitu ya. Tapi jadi dalam kapasitas di Direktur P2 Humas, saya pikir ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini. Memang saya pikir ada satu hal yang tidak kita sadari bersama, bahwa penerimaan pajak itu sebenarnya bukan satu-satunya menjadi burdennya Direktorat Jenderal Pajak dan menjadi tugas Direktur Jenderal Pajak untuk mempertanggungjawabkan. Karena dalam konstelasi besarnya, Direktur Jenderal Pajak hanyalah sebagai tax administration. Pihak yang lain ada wajib pajak. Lebih besar dari wajib pajak ada masyarakat umum. Kemudian ada profesi penunjang, yaitu akuntan publik dan Bapak Ibu sekalian sebagai konsultan pajak. Penting profesi penunjang ini. Ketiga, ada dunia pendidikan yang mendidik masyarakat untuk memahami tentang pentingnya pajak dalam suatu negara. Keempat, ada penegakan hukum yang buat orang jerah kalau melanggar pajak. Karena kita jangankan pajak gitu, lalu lintas saja kita kadang-kadang tahu ada polisi berani melanggar, apalagi pajak yang tugasnya tidak kelihatan. Gitu. Jadi ini juga penting penegakan hukum. Ada lagi instansi lain, kementerian lembaga. Karena masyarakat menjadi ikhlas membayar pajak hanya bila negara ini memberi layanan yang cukup dan baik kepada publik. Karena publik mengatakan, ngapain saya bayar pajak? Ketemu urusan pemerintah jadi susah selalu. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak sebenarnya punya forum yang sangat luas seharusnya untuk mengangkat pentingnya kesadaran pajak. Bahkan ketika ada keributan tentang organisasi Direktur Jenderal Pajak, ada pandangan Direktorat Jenderal Pajak ingin menjadi badan. Kemarin kami rapat di Kementerian Keuangan, kami sampaikan paradigmnya harus dibalik. Bukannya Direktur Jenderal Pajak yang ingin merdeka. Pertanyaannya, negara Indonesia ini ke depan butuh tax administration yang seperti apa? Kebutuhan tax administration itu necessity-nya negara ini. Kalau kita sudah tahu butuh apa, kita lihat DJP ini apa cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau tidak, ya kita harus melakukan sesuatu. Bahwasannya itu menjadi terlepas dari Kementerian Keuangan itu keniscayaannya sebenarnya, bukan tujuannya. Ini hal yang saya kira perlu kita pahami bersama. Seperti juga Direktur Jenderal Pajak punya
kesalahan yang unik. Satu direktorat dilepas, dibentuk subdit untuk menampung fungsinya direktorat. Kan itu seperti mengambil gayung untuk menggantikan fungsi ember. Jadi ini hal ini yang sebenarnya perlu dipahami. Oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, salah satu faktor penting adalah profesi penunjang agar wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena kalau pelayanan itu membuat mudah, murah, cepat, bagian mudahnya salah satu faktornya adalah profesi penunjang, yaitu para konsultan pajak. Oleh karena itu, kami berterima kasih Ibu Bapak sekalian bersedia hadir atas undangan kami. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya yakin bahwa kita sama-sama punya kerinduan untuk mempunyai negara yang baik dan sehat. Karena itu pajak adalah satu faktornya, dan kita sama-sama menjadi bagian dari membuat Indonesia yang lebih baik pagi ini. Selanjutnya materi nanti akan disampaikan oleh Pak John. Pak John ini sejak awalnya PMK ini beliau yang menanganinya. Jadi prosesnya saya kira IKPI juga sering berinteraksi Pak Yon. Jadi dengan demikian patut kiranya kalau Pak John yang mengadakan materi sosialisasi kepada rekan-rekan konsultan yang lain. Terakhir saya mohon maaf karena saya sebagai pelaksana acara sebenarnya nggak patut berdiri di sini untuk mengambil sambutan. Jadi saya sebentar lagi harus mondar-mandir lihat ini yang di bawah logistiknya sudah beres belum. Jadi mohon maaf ada kesalahan-kesalahan kecil, mudah-mudahan hal-hal yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman dalam acara ini dimaafkan, dan biarlah kita jadikan acara ini menjadi waktu yang manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.